Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan Putri Andriani. Saya Fadil Ramadan. Saya Renaldi Fadan Pradana. Saya Muhammad Jidan Bagus Saputro. Di sini kami akan menjelaskan video tentang fungsi dan kegunaan dari perkakas tangan. Simak videonya ya. Nah, pertama-tama perkakas tangan itu terdiri dari tang sama cutter salah satunya. Tang juga ada macam-macam. Yang pertama ini ada tang potong. Kenapa disebut tang potong? Karena fungsinya untuk memotong kabel atau kawat. Sini ada sisi tajam ya untuk memotong, lebih mudah. Selanjutnya dia ada tang lancip. Kenapa disebut tang lancip? Sama bentuknya lancip. Ini fungsinya untuk memegang komponen atau memegang kabel gitu, jadi agar mudah seperti ini megang ini. Nah, jadi diam lebih kuat gitu. Selanjutnya ada tang kombinasi seperti ini. Kenapa saya buat tang kombinasi? Karena satu tang ini bermacam-macam fungsi gitu. Yang paling depan ini untuk memegang komponen atau kabel, cabit yang tengah untuk memegang sekrup atau kunci yang bisa dibuka, terus yang paling ujung dalam ini untuk memotong kabel. Jadi dari fungsi-fungsi ini juga, jadi ini kan fungsinya untuk memotong, ini untuk mencapit, ini semuanya ada di sini. Nah, selanjutnya ada cutter. Tentunya kita sudah tidak asing dengan namanya cutter. Cutter ini digunakan untuk memotong kertas atau plastik, bisa juga untuk mengupas kabel. Untuk video penggunaannya silahkan simak video berikut. Yang pertama, kita potong kabel menggunakan tang potong. Nah, setelah itu kupas menggunakan cutter seperti yang ada di video. Lalu capit menggunakan tang lancip dan tarik menggunakan tang kombinasi. Bisa juga memakai tangan agar lebih mudah. Lakukan pada kabel yang satunya lagi juga. Susun kedua kabel itu seperti yang ada di video di atas. Lalu putar menggunakan tang kombinasi. Di sini kita akan membuat sambungan kabel listrik pigtail atau ekor babi. Lalu potong bagian yang sudah tidak bisa diputarkan menggunakan tang kombinasi juga. Setelah itu jadilah sambungan listrik ekor babi. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan tang dan cutter untuk membuat sambungan listrik ekor babi. Nah, ini ada solder. Solder ini berguna untuk melelehkan timah. Lalu selanjutnya timah tersebut bisa digunakan untuk menempelkan antara komponen dengan papan PCB. Lalu di sini yang kedua ada atraktor. Atraktor ini digunakan untuk melepaskan timah yang sudah terpasang di papan PCB bolong-bolong. Lalu yang terakhir di sini ada pinset. Pinset ini digunakan untuk melepaskan komponen yang sudah dipasangkan di papan PCB. Mungkin untuk lebih detailnya bisa melihat video berikut. Di sini kita akan menyolder komponen resistor pada PCB bolong-bolong. Yang pertama-tama kita masukkan dulu kaki resistornya pada PCB bolong-bolong. Nah, selagi memasukkan kita tuh sudah memanaskan si alat soldernya ya. Setelah itu tempelkan timah pada ujung atau mata soldernya sampai meleleh. Nah,
Lakukan hal yang sama pada bagian satu lagi. Kalian bisa lihat cara menyoldernya di video ini ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Dan di sini kita melakukan desoldering menggunakan perkakas tangan atraktor. Untuk caranya kalian bisa simak videonya ya. Lalu setelah itu ada kegunaan dari perkakas tangan pinset, yaitu untuk mencabut komponen yang sudah disoldering. Kalian bisa lihat contohnya pada video ini. Nah, mungkin seperti itu cara penggunaan perkakas tangan tersebut. Dan di sini juga ada obeng. Obeng ini kegunaannya buat mengendorkan skrup atau mengencangkan skrup. Nah, di sini juga sama ada obeng min. Kegunaannya hampir sama, tapi di sininya ada perbedaan. Kegunaannya hampir sama. Untuk baut yang seperti ini dan obeng min untuk baut yang seperti ini. Paling segitu aja. Ini cara penggunaannya. Di sini kita akan memasangkan papan dari senderan kursi di kelas kita menggunakan tang plus yang memiliki bentuk seperti bunga yang khusus untuk tentu saja baut atau skrup berbentuk bunga. Kalian bisa simak videonya baik-baik bagaimana cara penggunaan tang plus ini. Di sini pula kami akan menyambungkan kabel dengan mempereratnya menggunakan skrup berbentuk min. Jadi kita menggunakan tang min di sini. Sebenarnya tang min sama tang plus itu kan hampir sama, cuman berbeda di bentuk skrupnya saja. Nah, jadi seperti itu kegunaan obeng berdua ini hampir sama, tapi beda fungsi. Jadi yang terakhir ada obeng test-pen atau test-pen. Pada prinsipnya obeng test-pen ini tuh memiliki dua kegunaan yang dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya tegangan listrik dan arus listrik pada benda atau instalasi listrik. Berikut ini ada video kegunaan dari obeng test-pen ini. Bisa kita lihat saat test-pen dimasukkan pada colokan yang sebelah kanan itu lampunya nyala, tapi waktu sebelah kiri itu lampunya tidak nyala. Nah, setelah menyaksikan video itu, kita dapat lebih rinci atau lebih mengetahui penggunaan dari obeng test-pen ini. Di video tersebut ada stop kontak yang ada dua colokan. Nah, colokan yang satunya itu si lampu dari obeng test-pen itu menyala, dan colokan yang satunya lagi lampu dari obeng test-pen itu tidak menyala. Nah, kalau misalkan si lampunya menyala itu berarti dalam colokan itu ada tegangan listrik, tapi kalau tidak menyala itu berarti tidak ada tegangan atau arus listrik. Sekian video tutorial atau fungsi-fungsi yang kami paparkan atau jelaskan. Untuk mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam penggunaan perkakas tangannya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian bisa searching cara penggunaan yang lebih detail. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.